Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sekarang kita melanjutkan lagi diskusi kita tentang bagaimana menulis suatu paper ilmiah, ya, publikasi ilmiah yang baik. Jadi pada pertemuan sebelumnya, video-video sebelumnya yang dapat dilihat pada website yoberbagi.com, kita telah membahas bagaimana kita bisa menemukan suatu topik penelitian yang memiliki tingkat novelty yang tinggi. Level-level novelty telah kita bicarakan atau kita sebut sebagai KIP, kemudian juga yang memiliki originalitas, serta memiliki impact, benefit, atau manfaat ya bagi dibandingkan yang solusi yang telah ada. Kemudian kita sudah membahas tentang bagaimana memformulasikan pertanyaan ilmiah, pertanyaan risetnya, research question. Kemudian kita sudah membahas juga bagaimana memformulasikan hipotesis. Nah, setelah hipotesis itu diformulasikan, yang biasanya kemudian akan menjadi objektif ya, atau tujuan dari penelitian kita, maka tugas kita berikutnya adalah membuktikan apakah hipotesis itu memang benar atau tidak. Jadi bila positif, artinya hipotesis itu benar, maka kita akan bisa menuliskannya. Bila tidak benar, terbukti negatif, pembuktiannya, maka kita harus memformulasikan ulang hipotesis untuk menjawab pertanyaan riset yang sama. Jadi ketika kita kemudian ingin menjawab suatu hipotesis, artinya kita sudah mulai menginjak kepada tahap berikutnya, yaitu research methodology. Yang ini biasanya kalau dalam terminologi penulisan publikasi ilmiah menjadi seksi ketiga ya, bagian section kedua atau ketiga tergantung ya. Kalau pada tesis, skripsi biasanya menjadi bab ketiga, chapter 3, material and methods. Kalau pada publikasi jurnal ilmiah, biasa bisa menjadi bagian kedua, jadi material and methods juga. Lalu bagaimana kita bisa mendefinisikan metodologi penelitian yang baik untuk menjawab pertanyaan riset kita, untuk membuktikan hipotesis kita. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi kita sudah membahas tahapan yang sebelumnya, yaitu bagaimana memformulasikan good research question, kemudian bagaimana memformulasikan hipotesis. Jadi kalau kita melihat ini panah di sini, yang dominan pada tahap formulasi good research question secara hipotesis adalah adanya pemikiran yang kritis dan terbuka. Jadi core research itu sendiri, inti dari riset itu sendiri adalah menjawab hipotesis itu, membuktikan bahwa hipotesis yang kita formulasikan sebelumnya adalah benar atau tidak benar. Ya. Maka kita harus melakukan berbagai hal, yang di sini biasanya kemudian tidak sekedar memerlukan critical thinking, tetapi saya dalam slide ini saya tambahkan di sini labor work. Artinya di sini kita memerlukan suatu kerja keras juga, kadang kerja fisik dan kerja mental yang memerlukan banyak waktu yang panjang ya, dan pemikiran, dan tetap pemikiran yang kritis juga. Jadi inti penelitian itu sendiri bisa tergantung pada bidang penelitiannya, bisa berupa kemudian eksperimen, ya, adanya suatu eksperimen, atau pengumpulan data, baik pengumpulan data di lapangan, ya, ataupun pengumpulan data kalau sekarang secara online bisa, karena biasanya sudah ada misalkan penyedia data, baik yang komersial maupun yang free atau yang gratis. Kemudian kadang diperlukan pula kita turun ke lapangan untuk melakukan observasi secara langsung kondisi di lapangan. Biasanya untuk mendapatkan intuisi atau feel ya yang lebih tepat ya akan kondisi permasalahannya dan kondisi solusinya. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah di baris terakhir ini saya tulis protokol related literature study. Jadi studi literatur itu sendiri tidak berhenti ketika kita memformulasikan hipotesis ya. Jadi ketika kita memformulasikan pertanyaan riset yang baik hingga memformulasikan hipotesis, biasanya kita membaca paper ya, itu pada bagian awal dan bagian akhir ya, pada bagian introduction-nya dan pada bagian kesimpulannya. Tetapi ketika kita sudah sampai pada tahap ini, yaitu pada tahap inti riset itu sendiri, kita harus melihat bagaimana orang-orang sebelumnya menyelesaikan masalah yang sama ataupun serupa. Ya. Kadang masalah yang sama, question yang sama, itu sudah pernah dicoba untuk dipecahkan orang lain. Nah, protokol apa yang mereka gunakan? Prosedur apa yang mereka gunakan? Atau riset yang sama dengan hipotesis yang berbeda sudah pernah
dipecahkan oleh orang lain, maka kita harus berangkat dari situ. Jadi jangan, untuk mengurangi resiko dalam riset, dalam penelitian, dalam publikasi, sedapat mungkin kita tidak terlalu mengada-ada metode penelitian yang betul-betul baru sama sekali. Tetapi kita melihat apa yang orang sudah lakukan sebelumnya, istilahnya prior art atau state of the art solution untuk the same problem, the same research question. Ya, jadi setelah itu nanti baru isinya yang kita formulasikan dan bisa kita analisis dan diskusikan pada bab berikutnya. Jadi hal yang penting ya, saya selalu tekankan biasanya ke mahasiswa-mahasiswa saya atau orang-orang yang mencoba belajar untuk menulis adalah dalam mendefinisikan dan menulis metode atau metodologi untuk menjawab hipotesis yang kita formulasikan pada riset kita, pada publikasi kita adalah penting untuk 3 syarat ini. Be rigorous, meticulous, and scrupulous. Ini dalam bahasa Inggris mirip-mirip tapi berbeda. Jadi kalau rigorous artinya apa? Jadi dalam menentukan metode kita artinya kita harus rigorous itu sebanyak mungkin kita melakukan beberapa metode untuk membuktikan suatu klaim hipotesis yang sama. Jadi jangan puas hanya melakukan satu jenis metode hanya untuk membuktikan satu klaim. Jadi biasanya tidak, kalau mungkin bisa dipublikasikan hasil tersebut, tetapi tidak akan bisa dipublikasikan di riset yang di jurnal ya, kalau itu outletnya jurnal, di jurnal yang impact-nya tinggi. Artinya apa? Misalkan saya beri contoh, katakanlah saya mengatakan bahwa bila suatu permukaan kain, ini dari riset saya pribadi, dilapisi oleh lilin, lapisan wax lilin, maka dia akan menjadi lebih hidrofobik, artinya lebih tidak suka air daripada bila dia tidak dilapisi oleh lilin atau wax. Nah, buktinya apa? Jadi saya tidak, ini suatu klaim ya, atau suatu hipotesis yang saya buat dalam riset saya. Maka bukti pertama misalkan saya buat uji hidrofobisitas. Hidrofobisity dengan saya meneteskan air, ada suatu mesin khusus ya, drop yang meneteskan air, kemudian dilihat sudut tetes air itu apakah kurang dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat. Kalau lebih dari 90 derajat berarti dia hidrofobik. Kalau kurang dari 90 derajat dia hidrofilik atau suka air. Itu bukti satu, tetapi tidak cukup. Nah, kemudian karena dia hidrofobik, kenapa? Dia tidak suka air, kenapa? Ini sudah fenomenanya sudah nampak memang dia hidrofobik. Tapi karena apa? Misalkan kita lakukan uji EDS ya, untuk menguji permukaannya, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. Untuk menguji elemen-elemen apa yang berubah komposisinya dari kain sebelum dan setelah dilapisi dengan lilin atau wax. Nah, setelah dilapisi dengan lilin, nampak bahwa ternyata kandungan karbonnya, atom karbonnya itu lebih tinggi, kandungan karbon, sedangkan kandungan atom oksigen misalkan lebih rendah. Artinya di situ dengan wax itu lebih banyak terdapat rantai ikatan alifatik ya, karbon alifatik, rantai yang panjang yang jenuh yang tidak polar, non polar, sehingga dia tidak bisa melakukan hydrogen bonding dengan air yang menempel kepadanya. Itu bukti kedua. Kalau mau lebih meyakinkan lagi, letakkan bukti ketiga, misalkan memakai teknik yang lain yang betul-betul teknik permukaan yang hanya beberapa nanometer di atas permukaan, misalnya yang saya pernah lakukan dengan XPS, X-ray Photoelectron Spectroscopy. Di situ betul-betul kelihatan bukan hanya bahwa atom karbonnya lebih meningkat dan oksigennya lebih rendah, tetapi juga atom karbon yang ada di situ memiliki level energi yang seperti apa, sehingga ikatannya seperti apa. Apakah dia berikatan dengan O atau berikatan dengan atom H, hidrogen, itu nampak dengan teknik XPS. Jadi ini yang disebut dengan rigorosity. Jadi untuk satu klaim hipotesis, tidak cukup hanya melakukan satu jenis metode saja untuk membuktikannya. Semakin kita ingin menargetkan, menyasar jurnal atau outlet publikasi yang lebih tinggi, maka karya ilmiah kita, riset kita itu harus lebih rigoros. Jadi kembali kepada pemirsa sekalian, pada bagian-bagian awal, kalau dilihat video-video awal, bahwa kita itu ingin, kalau kita ingin sukses dalam publikasi, riset kita itu match dengan outlet publikasi yang mana. Kalau outlet publikasi kita itu sekedar untuk konferensi nasional yang
yang levelnya itu rendah ya, mohon maaf, itu ya mungkin satu bukti cukup. Tapi kalau kita ingin level internasional conference mungkin 2 bukti perlu. Kalau kita ingin ke jurnal mungkin 3 bukti diperlukan. Dan kita ingin jurnalnya yang lebih tinggi mungkin malah 4 bukti, 5 bukti. Ya, itu rigorosity. Kemudian apa? Meticulous and scrupulous. Meticulous and scrupulous ini hampir sama ya. Artinya ketelitian dalam metode menjalankan metode kita. Jadi jangan sampai ada kesalahan sedikit pun, sekecil apapun dalam melakukan metode itu. Apalagi kesalahan itu yang remeh, tetapi yang dari kesalahan remeh itu hasilnya bisa salah sampai berrantai ya kesalahannya. Itu kita tidak meticulous. Meticulous artinya bersikap teliti. Jadi semua prosedur, protokol itu kita tulis. Jadi salah satu karakter peneliti yang baik adalah dia memiliki buku logbook yang baik. Jadi setiap detail. Sebelum dia melakukan penelitian, dia melakukan perencanaan. Ini nanti mau buat apa, rencananya apa, bahan kimianya apa, teknik karakterisasinya bagaimana, teknik mencampurnya bagaimana. Dan diambil foto, setiap kali step itu diambil foto. Kemudian setelah melakukan eksperimen, dianalisis, dibahas. Ini meticulosity. Jadi kalau ada kesalahan, sedikit apapun, dia bisa seorang ilmuwan yang baik akan bisa mengamati dan menemukan kesalahan itu dan memperbaikinya. Jadi ini adalah syarat meticulosity. Scrupulosity itu hampir sama dengan rigorous, artinya juga meticulous ya, teliti, kemudian cermat, ya, teliti dan cermat dan dilakukan betul-betul dengan pengulangan ya, repetisi. Jadi tidak cukup seorang ilmuwan itu percaya suatu hipotesis satu kali percobaan selesai. Nah, tidak bisa. Jadi misalkan tadi saya ambil contoh lagi dengan kain yang dilapisi oleh lilin sehingga secara hipotesis maka efek hidrofobisitasnya lebih tinggi. Ya tidak cukup hanya dengan satu sampel kain saja yang dengan satu kali percobaan lilin terus diuji dengan tadi itu XPS, EDX dan uji tetesan air. Tapi kita harus membuat minimum 3 sampel. Ya, itu untuk bisa kita masukkan ke rumus standar deviasi ya, dari rumus. Tapi itu sebenarnya terlalu minimum. Yang lebih baik kita tambah dikit, misalkan 5, biasanya 5. Atau kalau perlu 7 atau 10 malah. Jadi semakin banyak sampel yang kita buat eksperimen ya, kita ambil menjadi sampel eksperimen kita, semakin banyak sampel atau populasi yang kita ambil sebagai sumber data kita, maka semakin scrupulousnya semakin data itu ya, semakin terpercaya data itu dibanding kalau dia hanya 1-2 populasinya. Nah, itu klaimnya belum tentu bisa dipercaya. Mungkin hanya menunjukkan indikasi awal, tetapi belum tentu dia bisa menjadi suatu kesimpulan yang bisa lebih general, yang impact-nya bisa lebih tinggi. Jadi, sekali lagi diingat-ingat, 3 kata-kata ini, rigorous, meticulous, and scrupulous in proving your claim. Jadi, bagaimana kemudian setelah kita tahu syarat-syarat itu, bagaimana kita membangun metodologinya? Jadi, seperti saya sudah katakan tadi di slide yang awal, find related protocol. Temukan, kalau kita memang masih baru pada bidang itu, maka temukan protokol-protokol yang terkait dengan bidang ilmu kita. Jadi, conduct literature review with emphasis on material and methods. Kita membaca-baca lagi literatur, paper, yang segala macam. Jadi, ketika baca paper itu jangan dibaca dari awal sampai akhir, ya. Tapi tergantung kita harus lihat tujuan membaca itu. Membaca itu untuk apa? Apakah tujuannya hanya sekedar untuk mengetahui kebaharuan riset kita atau mengetahui apa yang orang sudah pernah lakukan? Nah, kalau seperti itu, maka kita cukup baca introduction-nya, kemudian kesimpulan. Tapi kalau pada tahap ini kita ingin membangun metodologinya, kita sudah tahu bahwa ide kita, hipotesis kita memiliki KIP yang bagus, level kebaharuannya, novelty-nya tinggi, originalitasnya tinggi, impact-nya juga akan besar, maka kemudian kita mulai menginjak pada membangun metodologi eksperimennya, pengambilan datanya, kita baca lagi, tapi kita lihat lebih ke bagian material and methods dari paper tersebut, dari buku tersebut, jurnal itu ya. Jadi hingga kita tahu orang yang pernah lakukan dengan metode bagaimana, sampelnya seberapa banyak, data-data apa yang harus dikumpulkan, seberapa banyak teknik ya untuk mencapai rigorosity tadi, berapa banyak pengulangannya sehingga dia bisa scrupulous, seberapa teliti orang dalam mempresentasikan datanya, berupa grafik, berupa bar chart, atau berupa deskripsi kualitatif, semua kita tahu dari kebiasaan di bidang itu ya, bagaimana orang sebelumnya meneliti di bidang itu. Kemudian, describe how materials are obtained and how samples are made. Tuliskan dengan detail bagaimana setiap material, bahan kimia, itu kalau kita di bidang eksperimen ilmu kimia, biologi, bagaimana diperoleh. Dan bagaimana sampelnya dibuat, ya, sampelnya untuk penelitian eksperimen itu bagaimana dibuat.
Kemudian describe how data is observed and obtained. Determine proper and appropriate instrumentation. Jadi misalnya contoh saya tadi ketika sudah lilin dilapiskan ke atas kain, bagaimana mengetahui hidrofobisitasnya, bagaimana mengamatinya, maka apa instrumentasinya, misalkan harus ada alat tadi yang meneliti sudut, ya istilahnya apa, water contact angle di permukaannya, kemudian EDX, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, harus ada, X-ray photoelektrospektroskopi harus ada. Jadi itu dari pengalaman dari orang-orang yang sudah pernah lakukan, plus mungkin dari pengetahuan kita tentang instrumentasi itu, apakah bisa diterapkan untuk percobaan itu. Yang terakhir, describe how the data will be analyzed. Yaitu statistical methodnya apa yang diperlukan. Nah, apakah ketika data sudah diperoleh, misalkan dalam kasus saya tadi, sudut kontaknya, water contact angle-nya sudah diperoleh, komposisi IDX-nya sudah diperoleh, X-ray-nya, X-ray photoelektrospektroskopi sudah diperoleh. Bagaimana menampilkannya? Bagaimana menganalisisnya secara statistik? Saya mengatakan tadi perlu ada pengulangan, misalkan 3 sampel minimum atau 5 sampel. Apa yang bisa dimasukkan dalam rumus itu? Water contact angle bisa. Misalkan kalau komposisi bagaimana? Berarti komposisi elemennya tadi, karbon dengan oksigen segala macam. Apa yang kita perlu catat dari setiap instrumentasi itu? Apa weight percentage ataukah atomic percentage? Kemudian apa yang kita rata-ratakan? Standar deviasinya perlu ditampilkan juga atau tidak? Bagaimana menampilkannya dalam graf? Apakah cukup one dimensional graph atau harus berupa image, grafik? Nah, ini semua harus kita definisikan kita membangun metodologi itu, dan kita melihat dari apa yang tadi itu poin pertama ini, melihat dari apa orang lain pernah lakukan untuk hal yang sama, plus apa yang bisa kita kontribusi yang orang lain belum pernah lakukan, tapi mungkin ada informasi baru, jadi teknik baru yang bisa kita kontribusikan sehingga kita mendapatkan insight, pengetahuan, pemahaman yang baru tentang fenomena itu. Jadi kadang-kadang KIP, level KIP, Key Innovation Point, tidak selalu harus dari topik research question-nya itu sendiri baru sama sekali, tetapi hal yang sama hanya diinvestigasi dengan teknik yang baru, maka ini juga bisa suatu inovasi yang baru juga. Misalkan tadi kebaharuan hydrophobicity ya pada kain yang dilapisi oleh wax atau lilin. Mungkin selama ini orang hanya melihat kalau ditetesin air nggak bisa nempel. Tapi mungkin dengan teknik yang lain, jadi dengan XPS, dengan yang lain kita bisa menemukan data baru yang menimbulkan pemahaman baru. Oh, kenapa itu tidak bisa nempel? Karena komposisi kimianya seperti ini. Oh, karena karakterisasi fisiknya seperti ini, sehingga kita pemahaman baru tentang fenomena hydrophobicity dan hydrophilicity. Ini satu contoh saja ya. Tentu pada bidang yang berbeda ada contoh yang lain. Artinya dengan membaca literature review dengan penekanan pada material dan metodenya yang orang lain pernah buat, kita juga bisa menemukan celah atau gap yang mungkin kita bisa kontribusi di situ, merumuskan suatu metode baru yang dari situ pula inovasi atau kebaharuan novelty dari penelitian kita bisa meningkat. Kira-kira demikian untuk penjelasan tentang bagaimana mendefinisikan metodologi untuk suatu riset ilmiah. Terima kasih, kita sambung pada topik berikutnya tentang mempresentasikan hasilnya.